Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tesalonika dari jurusan Teknik Industri Universitas Mercubuana Buncit, angkatan 42. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perencanaan perusahaan. Untuk lebih lanjut, simak presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tesalonika akan mempresentasikan manajemen perencanaan perusahaan dengan mata kuliah analisis dan perencanaan perusahaan yang diampu oleh dosen Pak Dr. Arif Zulkifli Nasution, STMM. Yang pertama ada manfaat manajemen perencanaan yang efektif. Ada 3 manfaatnya. Yang pertama yaitu memperkuat decision making. Dengan perencanaan manajemen yang baik akan mengarah kepada pengambilan perusahaan berdasarkan analisis dan evaluasi yang menyeluruh. Tentunya dengan hasil dari analisis tersebut kita dapat memperkuat keputusan yang baik. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi. Perencanaan efektif memungkinkan optimalisasi sumber daya dan meminimalisasi proses sehingga menghasilkan peningkatan efisiensi. Contohnya kita misalnya ada 8 step untuk membuat produk. Nah, dengan meminimalisasi proses itu kita dapat menjadikan stepnya tersebut ada 6 jumlah stepnya. Dengan 6 step tersebut membuat kita dapat menghasilkan hasil yang efisiensi sehingga modal yang diperlukan itu lebih sedikit. Yang ketiga ada benefitnya, itu adalah arahan yang jelas. Rencana manajemen yang komprehensif memberikan tujuan yang jelas bagi perusahaan dan memastikan semua orang bekerja menuju tujuan yang sama. Dengan adanya visi misi dan tujuan yang jelas, kita akan mengharapkan strategi-strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Komponen kunci dari manajemen planning yang sukses yaitu ada 3. Ada yang pertama ada goal setting, menetapkan tujuan yang jelas dan terukur yang selaras dengan visi misi perusahaan. Dari visi misi tersebut kita membuat strategi. Strategi tersebut akan kita implementasikan dan akan kita terapkan untuk mencapai tujuan kita sehingga hasil yang didapatkan akan sesuai dengan yang kita planningkan di awal. Yang kedua ada SWOT analysis, mengevaluasi strength, weakness, opportunities, dan threat untuk pengambilan keputusan. Jadi kita menganalisis dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada sehingga kita dapat memberikan solusi dari rencana yang ada. Action planning, membuat rencana tindakan terperinci dengan tugas jadwal dan individu yang bertanggung jawab. Di situ kita membuat jadwal dengan plot-plot yang jelas dari berbagai individu yang ada sehingga job desk-nya jelas dan dapat kita implementasikan dalam melakukan tugas yang telah kita diberikan. Tantangan dalam implementasi manajemen planning yaitu ada 3, resistant to change, tahan terhadap perubahan. Karyawan mungkin menolak perubahan dalam proses atau struktur yang diharuskan dalam rencana manajemen. Contohnya di perusahaan saya itu terdapat generasi yang memang sudah tua dan awam dengan teknologi yang ada sehingga dia sulit untuk beradaptasi dan berkembang sesuai dengan inovasi teknologi yang ada dan menyulitkan dalam hal pekerjaannya sendiri. Yang kedua adalah lack of resource, sumber daya yang tidak memadai baik finansial maupun manusia dapat menghambat keberhasilan implementasi rencana. Ya, tentunya kalau misal kita ada banyak rencana-rencana ataupun strategi yang ingin kita lakukan, tetapi orangnya tidak cukup, ya tentu saja kita tidak dapat melakukan rencana tersebut. Dan baik juga dengan modal ya. Modal tersebut sangat menopang dalam hal strategi yang akan kita gunakan ke depannya. Implementasinya itu seperti apa ya, kita menemukan modal. Uncertainty atau tidak jelasan, sifat lingkungan bisnis yang dinamis dan tidak dapat diprediksi menghadirkan tantangan dalam perencanaan masa depan. Jadi di sini kita dituntut untuk terus memberikan inovasi-inovasi yang sesuai dengan perkembangan industri yang ada. Jadi kita tidak stuck di satu tempat, di mana kita tidak dapat berinovasi. Jadi kita harus terus berinovasi agar kita dapat terus berjalan
dengan teknologi yang ada dan industri yang berkembang di dunia ini. Tools dan teknik for effective management planning ada 3. Yang pertama, SWOT analysis, mengidentifikasi kekuatan internal ataupun strength, kelemahan ataupun weakness, serta peluang ataupun opportunities dan ancaman ataupun threats eksternal atau dari luar. Jadi ya tadi seperti yang kita jelaskan sebelumnya, di sini SWOT ini sebagai tools ya untuk dalam hal manajemen planning. Yang kedua ada Gantt chart, memvisualisasikan dioda proyek, tugas, dan ketergantungan untuk manajemen proyek yang efektif. Nah, misalnya kita ada 5 orang. 5 orang itu kita akan membuat Gantt chart di mana detail dari job test yang ada itu telah ditentukan bagi 5 orang tersebut. Di situ kita dapat menjelaskan kapan, bagaimana, dan durasi waktu dari tiap-tiap job tersebut. Yang ketiga ada decision matrix, mengevaluasi solusi alternatif berdasarkan kriteria dan faktor ketimbang untuk membuat keputusan yang tepat. Kita dapat melakukan brainstorming untuk mencari solusi-solusi dari alternatif yang ada ataupun mencari akar masalah dari yang kita temui. Manajemen planning yang sukses. Di sini ada contoh case studies-nya, ada 3. Company A menerapkan rencana manajemen komprehensif yang menghasilkan peningkatan produktivitas sebesar 20% dalam waktu 6 bulan. Di sini dia berhasil melakukan implementasi manajemen planning yang baik, sehingga dalam waktu 6 bulan tercapai keuntungan sebesar 20% ataupun produktivitasnya. Yang kedua ada company B yang berhasil menavigasi pasar yang menantang dengan menerapkan rencana manajemen strategis yang berfokus pada inovasi dan kemampuan beradaptasi. Contohnya itu ya para pedagang yang ada ya. Misalnya dia sebelumnya itu berjualan dengan cara offline ataupun dengan di toko gitu ya, berinteraksi langsung dengan pelanggan. Lalu dia mulai berinovasi, berjualan secara online, misalnya di TikTok Shop yang pada saat itu sangat booming, sehingga peningkatan penjualannya itu ada karena dia mau beradaptasi dengan teknologi yang ada. Yang ketiga ada company C, merestrukturisasi operasi berdasarkan rencana manajemen yang dirancang dengan baik sehingga menghasilkan penghematan biaya yang signifikan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Contohnya misalnya ada dua pekerjaan, yang satu pekerjaan itu dilakukan oleh satu orang dan satu lagi itu dilakukan oleh satu orang. Nah ternyata dengan merestrukturisasi operasi, 2 pekerjaan itu dapat dilakukan oleh satu orang sehingga kita berhasil melakukan penghematan biaya. Lalu summary dan key takeaways ada 3 ya sebenarnya. Yang pertama ada manajemen planning is crucial. Jadi manajemen planning itu sangat krusial. Kenapa? Karena rencana manajemen efektif memberikan banyak manfaat bagi perusahaan dan membantu mereka untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua ada komponen dan tools. Ya komponennya tadi ada penetapan tujuan, ada toolsnya adalah analisis SWOT dan matriks pengambilan keputusan. Gitu. Yang berkontribusi terhadap keberhasilan perencanaan pengelolaan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan tools tersebut dan kita berhasil melakukan analisis yang benar gitu ya, kita akan membuat keberhasilan perencanaan tersebut. Yang ketiga dari real life examples, studi kasus yang meng-highlight hasil positif yang dapat dicapai melalui perencanaan pengelolaan yang efisien. Jadi di situ sebagai motivasi kita untuk terus melakukan manajemen perencanaan yang baik, sehingga akan menghasilkan ya hasil yang memuaskan buat kita gitu ya. Lalu di sini ada reference website yang bisa kalian cek di www.bankazul.com yang dibuat oleh dosen pengampu saya, Pak Dr. Arif ya. Di sini kalian bisa mengecek berbagai topik, tidak hanya tentang manajemen planning. Kalian juga bisa dapat melihat topik-topik lain seperti lingkungan, sosial, pertanian, dan lain-lain. Bisa kalian cari topik-topik tersebut yang mungkin saat ini sedang trending ataupun sebagai bahan pembuatan tugas kalian gitu kan. Silakan kalian cek sendiri. Dan di sini juga beliau membuat sebuah buku yang berjudul Pandangan Islam Terhadap Lingkungan. Yang tertarik ya silakan cek saja di sini ya.
Mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.